Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a silahul mu'min wa nurus samawati wal ardh ila al-hadits. Kaum muslimin sidang Jumat yang Allah muliakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Allah yang Maha Suci, Allah yang senantiasa mengasihi pada semua hamba yang mengabdi, dan kita termasuk. Semoga senantiasa mendapatkan anugerah, nikmat, cinta, dan kehidupan yang baik meskipun di tengah pandemi. Salawat dan salam teruntuk bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang kelak pada hari kiamat semua mendapatkan syafaat. Amin. Khatib berwasiat dan mengajak kepada seluruh hadirin, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan terus mendekat, terus menyebut asmanya, zikir, ibadah, meyakini, dan semua yang terjadi kita katakan adalah izin kehendak Allah, kudrah Allah, iradah Allah. Sidang Jumat yang Allah muliakan, saya punya pemikiran berkaitan dengan corona ini menggunakan huruf-huruf yang ada dalam kata corona. Saya kaitkan dengan tauhid dan bagaimana menyikapi pandemi corona ini yang belum juga ada tanda-tanda selesai. Mari kita lihat yang pertama adalah C-nya. Corona pakai huruf C. C-nya ceria. Menghadapi corona atau musibah apapun, tenanglah. Kembalikan kepada Allah. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kamu kecuali terjadi dengan izin Allah. Jadi karena izin Allah, Allah takdirkan pada manusia seluruh dunia, maka sikapilah dengan ceria, dengan sambut dengan syukur yang terbaik, syukur yang cantik, yaitu bersyukur dalam semua keadaan. Ada senang, enggak ada senang, banyak senang, kurang senang, musibah juga senang. Senangnya bukan karena mendapat musibah yang kita selamat, bukan, tetapi bersyukur kepada Allah. Sebab orang yang sabar menghadapi musibah, dia kembalikan kepada Allah, makin yakin kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk di hatinya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan siapa orang yang yakin percaya kepada Allah bahwa musibah ini terjadi kehendak Allah, izin Allah menimpa kita, kita sabar syukur di dalamnya, maka yang Allah kasih adalah yahdi qalbah,
Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya, hati kita. Siapa itu? Orang yang menyambut gembira, senang dan tenang. Kenapa? Kalau tidak takdir Allah, meskipun bersama orang-orang yang corona, tidak akan terkena. Sebaliknya, walaupun di tempat terpencil, nggak ada orang luar, kalau Allah takdirkan, nggak perlu ada orang ke situ, Allah ciptakan saja corona di situ. Begitu mudah. Maka hadapi dengan tenang, senang, ceria. C-nya. Wah, ini ngarang, boleh, tapi kita kaitkan secara syar'inya, kaitan dengan ayat Al-Quran. Hadapi dengan damai, dengan tenang, bahagia. Enggak akan kena kok kalau belum waktunya. Enggak akan mati kok kalau belum waktunya. Enggak akan corona kok kalau Allah enggak takdirkan. Maka ceria untuk apa? Melihat rencana apa yang harus dikerjakan. Senang dia karena sabarnya, senang karena syukurnya, senang karena ada kesempatan apa? Allah akan berikan petunjuk, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yang pertama, ceria C-nya. O-nya, olahraga. Minimal seminggu adalah upayakan senantiasa adalah 4 hari 4 kali jalan. Ya, setiap hari harus ada aktivitas fisik. Dan sekarang sahabatku, itu ternyata kalau kita ketuk dada ini 10-15 menit, kemudian juga di antara dua mata, ini ada referensinya, di bawah mata, bawah hidung, di bawah bibir, kemudian di bawah antara dada dengan perut, yaitu saya sebut dari payudara. Kalau perempuan, kalau kita apa namanya, nah itu di bawah itu diketuk, itu juga meningkatkan imunitas, plus minum vitamin C yang banyak, olahraga dan makanan sehat, bergerak. Makanya subuh berangkat, memang masjid ditutup, dibatasi, tapi jangan lari dari masjid. Karena subuh itu juga saat tercantik untuk olahraga, saat tercantik berkah, saat tercantik untuk menggapai Allah. Sebelum berangkat, sebelum subuh, Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Saat terbaik mereka beristighfar adalah saat sahur, yaitu 30 menit, 10 menit menjelang subuh. Banyakin istighfar. Lalu kaki kita jalan ke masjid, gugur dosa, sehat, pulang sehat, dan waktu berkah mendapatkan doa Nabi. Itu yang kedua, olahraga hati, jiwa, dan juga tenaga kita atau raga kita, olahraga, makan yang baik. Maka nanti ada O, yang kesononya adalah nanti ogah junk food, loncat biar nyambung popnya. Nanti yang popnya corona. Sekarang R, R-nya adalah resik. Tahu resik? Bersih. Protokol ikuti. Bawa sanitizer kemana saja. Sentuhan orang saya sensor. Ini semprot dulu, saya semprot dulu, saya bawa. Itu contoh kecil saja. Aktif, disiplin, resik. Baju pulang Jumatan langsung tempatkan. Bungkus plastik, cuci atau langsung masukin ke tempat cucian. Istri saya seorang dokter, sangat ketat. Baru pulang, saya ada tempat khusus untuk transit. Pakaian luar saya lepaskan, gantung di situ. Nanti kalau udah sekian menit masukin ke plastik, kemudian bawa ke tempat cucian. Karena kita tidak tahu siapa yang kotor. Kotor bukan berarti tubuhnya, bukan hanya tubuh yang kotor, tapi boleh jadi kotor karena membawa virus yang kita nggak tahu. Itu yang ketiga, R. Dan R lagi saya kasih dengan bahasa Inggris, responsibility. Udah resik, tandanya dia tanggung jawab. Tandanya dia adalah bertanggung jawab pada Allah, tidak akan menularkan orang lain.
juga pada diri sendiri dan keluarganya, maka orang ini mempunyai sifat namanya responsibility, yaitu sikap pertanggungjawaban atau bertanggung jawab. Itu yang ketiga R. Yang keempat O, corona. O-nya adalah ogah junk food. Jangan makan makanan yang itu. Tapi enak Ustadz, bener. Tapi itu lemaknya lemak jenuh. Goreng kemarin pakai lagi hari ini. Mereka kan gak mau rugi. Minyaknya udah berulang-ulang. Mungkin warnanya udah gelap gulita. Tapi kan enak kita makan. Iya, cepat saja iya. Sekarang makanan yang gak harus enak. Makanya ogah junk food. Makan instan, makan yang tidak baik. Karena itu merusak tubuh. Al-Quran berbicara, ya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan jangan hancurkan dirimu dengan tangan-tanganmu sendiri. Memasukkan makanan dalam mulut kita sangat mudah dengan makan yang maaf, digorengnya sudah nggak jelas lagi minyaknya. Itu O. Yang terakhirlah N. N-nya adalah nagih cinta Allah. Ya, susah dipahami. Maksudnya Allah menjanjikan siapa orang yang kena musibah lalu dia yakin bahwa ini adalah kehendak Allah, izin Allah, kita sabar syukur dalamnya, kita tagih Allah dengan doa cinta. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ya Allah, sesungguhnya aku minta cintamu untuk mencintai semua orang yang kau cintai, dan amal-amal yang kerjakan bisa mendekatkan pada cintamu. Tagih cinta Allah dengan ibadah yang lebih baik, masjid lebih sering dikunjungi, masuk tempat-tempat yang tersudut, dan kemudian dia minta pada Allah. Terputus-putus barisnya, memang begitu aturannya, protokolnya, tetapi jangan tinggalkan masjid. Dekati Allah dengan berbagai macam sedekah tiap pagi, kasih orang-orang miskin, bantu semua bangunan. Niscaya itu adalah bagian dari penagihan kepada Allah. Ingat, Allah cinta kalau kita dengan mendekat kepadanya dengan doa. Dan ingat, Rasulullah bersabda, la yaruddul qada illa biddu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka doa itu menagih janji Allah. Aku maha kaya kata Allah, aku maha mendengar kata Allah, aku memberi, aku maha kaya memberi kekayaan. Tagih, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Tagih dengan doa itu. Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku, bihalalika dengan rizki yang halal, an haramika dan jauhkan dari yang haram, wa aghnini berikan aku kekayaan, bifadlika dengan rahmatmu, bukan hasil mencuri, menipu atau apapun, tapi hasil dari rahmat Allah. Karena orang ini mengambil dengan benar, mengambil haknya, mencari dengan cara yang benar, niat yang benar, kerja yang benar, cara yang benar, dapatnya benar, maka dibelanjakan dengan benar pula. Bifadlika amman siwa, sehingga aku tidak minta kepada selainmu, termasuk minta sehat, termasuk minta kebaikan yang lain dan seterusnya, sampai mati pun husnul khotimah. Minta. Sebagai penutup, karena khutbahnya tidak boleh lebih 15 menit, sebagai penutup dari corona, nagih ya kepada Allah dengan doa, dengan ibadah, dengan sedekah, dengan nolong orang. Maka di ujung khutbah saya ini, dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah bersabda,
Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hamba selama hambanya menolong saudaranya. Saat terbaik kita sulit, dia sulit, kita utamakan yang lebih sulit. Dan bahkan saya kuatkan lagi dengan satu hadis lagi, man yassara ala musirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya. Sebagai dokter, sebagai motivator, sebagai dai, sebagai bapak pedagang, dan semuanya, siapapun aktivitas dan kemampuan kita, Anda berikan yang terbaik dan mudahkan urusan orang. Niscaya Allah akan mudahkan. Semoga menginspirasi, memberi cerahan cinta, dan banyak istighfar menyerah pada Allah. Niscaya hidup tenang, damai, sentosa, ceria, olahraga, resik, ogah junk food, dan nagih cinta Allah dengan ibadah, doa, dan segala macam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.